biarlah kita mau tetap setia, karena hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Ada amin? Haleluya. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah ini boleh menjadi berkat yang boleh kita bawa pulang. Dan Tuhan menyatakan firman-Nya, berbicara kepada kita di sepanjang ibadah pagi hari ini. Kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu boleh jadi dalam hidup kami, karena hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, katakan waktu-Mu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia waktu-Mu. Engkau Tuhan, kami berharap. Sama-sama akan menjadi
Biarlah perkenananmu turun pada pagi hari ini, mengawal umatmu yang hadir beribadah pada pagi hari ini. Dan berkat Engkau mengalirkan Tuhan atas setiap umatmu yang bersungguh hati dan setia datang kepada Engkau. Curahkan rahmat-Mu, curahkan berkat-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kuasa Tuhan kiranya mengalir, dan bersama-sama dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, menyerukan nama-nama Tuhan yang ajaib itu, nama yang sungguh-sungguh kami hidupi di dalam kami Tuhan. Dan biarlah Yesus yang kami sembah, Yesus itu juga yang akan kami puji di sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah sukacita surgawi turun atas kami, dan kami siap untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, mari katakan amin. Apa kabar sekali lagi? Shalom. Yang di belakang shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita punya Allah yang tidak pernah gagal dalam segala perkataannya. Dia Allah yang setia dan pasti akan Dia genapi apa yang Dia firmankan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah. Setiap orang raja, segala raja, kekuatanku dan gunung batuku. Mari bersama surga, puji seperti Dia. Yesus, Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pembenar. Yesus apa? Haleluya, sama-sama kembali katakan Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Amin. Dia yang menjamin bahwa firman-Nya pasti terjadi. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak akan berlalu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang gak pernah gagal. Yo, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menghayati, kita dalami setiap kata dari pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan aku cinta Yesus.
Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta kau Yesus. Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Katakan lagi ya, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Ya jemaat Tuhan saja nyanyi ya. Katakan sama-sama. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh. Cinta padanya. Sekali lagi ya. Lebih kencang lagi buat Tuhan Yesus kita nyanyi pujian ini. Ku jatuh cinta padanya. Amin. Nyanyi sama-sama ya. Amin. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dalam dan tambah dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dalam dan tambah dalam lagi. Yesus indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Semakin beringas, semakin dalam mengasihi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dari awal sampai akhir. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap pujian yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya itulah yang terbaik sebagai kebutuhan untuk makanan rohani kita. Tuhan tak pernah gagal. Aku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat.
Jatuh mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Kesempatan pagi hari ini, saya percaya bahwa Engkau Allah yang berjanji dan Allah yang menepati. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah ingkar janji, Engkau tak pernah berbohong, karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami patut untuk dapat mempercayai karena Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini berkati umat Tuhan yang beribadah. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan penghidupan, bahkan berkat yang tidak pernah terpikirkan pun Tuhan perintahkan mendatangi orang-orang yang setia. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sangat melakukan hal itu. Urapi hamba-Mu, kiranya apa yang disampaikan adalah isi hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu tak pernah ingkar janji. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Merdeka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang euforia, sedang menikmati apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, di mana bangsa kita sudah merdeka. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan bukan hanya sebuah acara, tapi mengisi dengan hidup kita yang bermakna dan berguna bagi orang banyak. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong
kita di saat kita jatuh, terpuruk, tersungkur dan hampir-hampir tiada kuat lagi. Ya. Saya tidak tahu bagaimana saudara mengalami kehidupan, pergumulan hidup, tapi saudara harus percaya, saudara harus optimis bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Amin. Katakan Allah yang dapat dipercaya. Ya. Optimis. Katakan optimis. Ya. Optimis itu artinya percaya pada kesanggupan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya pada kesanggupan Allah. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak saudara melanjutkan seri berdoalah, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga, di mana doamu itu menentukan masa depanmu. Sekali lagi, doamu itu menentukan masa depanmu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana apa saja yang menunjang bahwa doa-doa kita sebagai orang yang percaya itu dijawab oleh Tuhan dan mengubah kehidupan kita, menentukan nasib kita, menentukan takdir kita. Ada 3 hal hari ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, apa yang mendukung doa kita itu menentukan masa depan kita, yaitu yang pertama adalah perkataan, yang kedua adalah sikap hati, yang ketiga adalah tindakan. Jadi ada 3 komponen Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan yang mendukung, menunjang, menolong kita bahwa doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan itu menentukan kehidupan kita. Ya, bukan hanya sekedar berdoa langsung berubah, ya kan? Bukan hanya sekedar berdoa tiba-tiba berkat datang, saudara. Bukan hanya sekedar berdoa kita menjadi orang yang berhasil, tapi doa kita didukung oleh 3 hal ini: perkataan, sikap hati, dan tindakan. Oke, sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, perkataan, ya, perkataan. Di sini Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa perkataan kita itu menentukan, ya, nasib kita, menentukan keselamatan kita, menentukan kesehatan kita, menentukan, ya, gaya hidup kita. Jadi kalau saudara membaca dalam versi bahasa Inggrisnya itu the power of apa? Tengu. Yang merah-merah kayak tengu. Hah? Ya, begitulah ya. Ya, kuasa perkataan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada kuasa dalam perkataan saudara, di mana doa-doa kita itu selain ada ucapan, ya, juga ada tetesan air mata, juga ada kata-kata dalam hati. Ya, ada orang yang berdoa sudah tidak bisa berkata-kata lagi, yang ada hanya tetesan air mata. Ada orang yang sudah tidak bisa meneteskan air mata lagi, yang ada adalah batinnya yang menangis. Ya kan? Kenapa? Air matanya sudah kering. Hampir tiap hari berdoa, hampir tiap hari meneteskan air mata, tapi sudah beban yang kita tanggung itu begitu sangat menekan, sehingga semuanya sudah dilakukan semuanya, sampai air mata pun kering. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang menentukan bahwa doa kita itu
mengubah masa depan, mengubah takdir kita, itu adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang optimis. Ya, kalau para motivator bahwa untuk berhasil itu dibutuhkan yang namanya antusias. Untuk berhasil itu dibutuhkan yang namanya optimis. Untuk berhasil itu dibutuhkan berpikir yang positif. Itu baru salah satu komponen. Nah, sementara firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, Bapak Ibu, hidup dan mati dikuasai lidah. Lidahmu menentukan kehidupanmu. Perkataanmu menentukan kehidupanmu. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan ini sangat familiar. Bahkan firman Tuhan ini banyak dihafal. Firman Tuhan ini sangat dikenal. Tapi saudara, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak bisa memahami seberapa jauh dalamnya makna bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Maka hati-hati dengan lidahmu, hati-hati dengan perkataanmu, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena perkataan kita menentukan keselamatan. Bukankah ketika kita hendak mengharapkan keselamatan yang daripada Allah, bukankah firman Tuhan mengatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu, apa kelanjutannya? Padahal saudaraku, firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa optimis, saudaraku. Kalau tidak ada sesuatu hal yang kita simpan, maka hal itu akan membuat kekuatan kita itu menjadi lemah, sehingga kita tidak bisa memperkatakan hal yang benar. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, ketika kondisi jatuh, ketika kondisi sakit, saudara, tidak kunjung-kunjung selesai masalah kita, maka yang terjadi adalah kita mulai lemah. Maka diperlukan bahwa ketika aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku, maka aku akan diselamatkan Tuhan. Yang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, menentukan keselamatan. Maka ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa suka menggemakannya, siapa suka mempercakapkannya, siapa suka memperkatakannya, maka dia akan hidup berjalan di situ. Maka ketika kita punya mimpi, punya harapan, perkatakanlah itu sesering mungkin, walaupun dianggap seperti orang tidak waras. Lu ngomong itu terus, katakan itu tiap-tiap hari. Kalau sudah nggak ingat, paling 2 hari sekali, 3 hari sampai seminggu sekali perkatakan bahwa Tuhan inilah doaku. Nah, sudah itulah kekuatan berpikir positif firman Tuhan, bukan berpikir positif ala-ala. Kalau saudara pada waktu itu saya melihat di Jalan Pramuka itu, di ruko sebelah sini itu ada tiap pagi ibu-ibu emak-emak kumpul mengikuti arahan instruktur. Kalau mau sehat, mau diperkatakan terus-menerus, Tahu nggak saudara, ketika kita sedang semangat memperkatakan sesuatu, kita sedang semangat untuk
untuk membicarakan sesuatu, apalagi itu berulang-ulang dan nadanya semakin tinggi, nadanya semakin tinggi, itu membuat otot saraf yang ada di muka kita itu menjadi kencang. Ya, kalau saudara sering teriak-teriak, ya, suka yang sering teriak-teriak, apalagi suka marah-marah, semakin kencang, ya kan, menggerakkan otot-otot saraf-saraf yang ada di muka. Nah, yang tadinya kendor menjadi kencang. Maka sering-sering, ya. Putih sering ya. Alin, gitu. Nah, itu diganti dengan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita simpan, kita perkatakan sesering mungkin. Bahkan di dalam Yosua pertama ayat yang 8, perkatakanlah kitab Taurat itu siang dan malam, dan ketika itu renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Dimasukkan dalam hati, direnung-renungkan, dicoba dipraktekkan, baru mengubah kehidupan kita, baru ada sebuah perubahan, saudaraku. Kalau cuma hanya sebatas pengetahuan, firman itu hanya sebatas leher ke atas, maka yang terjadi, kehidupan kita tidak akan mengalami perubahan. Karena perubahan itu terjadi kalau benar-benar terjadi suatu perubahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ingat contohnya? Perubahan kepada perubahan sampai terjadi suatu perubahan, itu namanya perubahan. Jadi ketika kita mengaku percaya menjadi pengikut Tuhan, harusnya ada perubahan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi orang yang baru, tidak akan pernah sama. Mungkin kita akan berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi kita tidak bisa berpegang di sisi ini, karena kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada hal yang benar. Ya. Sekali lagi, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Siapa suka memperkatakannya, dia akan berjalan ke arah apa yang ia katakan, saudaraku. Ya. Makanya ketika punya mimpi, sebelum hal itu menjadi kenyataan, perkatakan terus-menerus. Mimpi itu visi, mimpi itu harapan, bukan mimpi bunga tidur. Kalau mimpi bunga tidur itu mimpi yang tidak sadar, ya kan? Tapi mimpi dalam kondisi sadar, mimpi dalam kondisi melek, itu artinya mimpi yang bisa kita kejar dan kita jangkau. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, doa saudara tentukan hari esok. Doa yang saudara katakan hari ini akan menentukan hari esok. Saudara akan menerima atau mengalami sesuatu yang saudara ingin harapkan. Saudara perhatikan baik-baik kasus cerita narasi yang ada di Matius 9 ayat 28 dan 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ada dua orang buta yang datang kepada Yesus, dan di situ Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tentunya orang buta ini datang minta disembuhkan. Makanya Yesus berkata, ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka serentak segera menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Kata-katamu menentukan kehidupanmu. Ya Tuhan, aku percaya. Ya kan? Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Alkitab mencatat ketika dua orang buta itu bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, memohon kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, ya, maka Yesus mempertanyakan, apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, aku
percaya. Ya, apakah iman kita sebesar iman orang buta itu, saudara? Ketika bertemu dengan Yesus, ketika bercakap-cakap kepada Tuhan, ketika berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, apakah iman kita satu level dengan orang buta ini? Bukankah seringkali kita sudah berdoa, tapi kita seringkali tidak mempercayai doa kita? Ya kan? Tuhan berkati hari ini supaya daganganku laku, supaya aku dapat untung. Kenyataannya ini sepi ya. Halah, ya kan? Halah, ya kan? Padahal Tuhan itu bisa memberkati hidup kita bukan hanya karena ada pembeli datang membeli dagangan kita, tapi karena Tuhan bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan hari ini. Itu yang terpenting. Bukan karena ada pembeli atau tidak ada pembeli. Kalau Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita, apa bedanya? Ya kan? Kebutuhan kita terpenuhi, dagangan masih utuh, ya, masih pegang punya saldo. Bukankah enak? Tapi kalau kita mengharapkan apa yang kita jual itu habis, ya kan? Sementara keuntungannya tidak seberapa banyak, untuk mencukupi kebutuhan hanya pas, tidak ada sisa, lebih pilih mana? Ayo, pertolongan Tuhan, kesanggupan Tuhan, atau karena kita punya mata, punya kacamata yang faktanya bahwa apa yang kita jual itu yang kita dapat. Kalau saya berpikir seperti itu, harganya tidak murah untuk satu produk jualan, ya, nilainya di atas 1 juta misalnya, sudah 2 tahun 3 tahun nggak laku, tapi bisa dipakai untuk pelayan. Tapi kalau saya mengandalkan uang dari hasil jualan produk saya itu, saya tidak bisa makan. Kenapa? Tidak laku-laku. Saya lebih memilih, ya, mau laku atau tidak laku, yang saya tahu dan yang saya mau, saya bisa makan kenyang. Amin. Nah, itu prinsip bahwa ya Tuhan, aku percaya. Ya. Nah, doa saudara menentukan hari esok. Ya. Kembali ke perkataan ini. Ya. Ini ada contoh yang kedua dalam Markus pasal 9 ayat 23 dan 24, saudara yang dikasih Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Karena ini kasusnya Tuhan Yesus mempertanyakan lagi, ya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya, jika engkau dapat, tolonglah aku. Kan itu narasinya. Maka Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kasus yang pertama, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau bisa mencelikkan mataku yang buta sehingga aku bisa melihat. Dan kasus yang kedua ini, bahwa orang itu memiliki seorang anak yang kena rasuh setan, atau yang kita kenal dengan sekarang ini kena ayahan. Tapi di situ kasusnya ada kuasa kegelapan, saudara. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus ngomong kayak gitu. Sementara Maria bilang apa? Ketika malaikat Tuhan berkata kepada Maria yang seorang anak dara, yang belum menikah, yang baru tunangan,
engkau akan mengadu. Bagaimana mungkin hal ini terjadi Tuhan? Aku belum menikah, aku belum disentuh laki-laki. Bagaimana bisa mengadu? Ya, tapi malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengadu, ya, seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Maka di situ Maria menyimpan perkataan malaikat itu dalam hatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dalam kasus ini ayah anak itu berteriak. Ya, apa teriaknya? Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kira-kira menurut saudara, kalimat ini kalimat yang seperti apa sih? Apakah kamu percaya aku dapat melakukannya? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayahnya berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu sisi percaya, salah satu sisi tidak percaya. Apa sih maknanya? Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup memenuhi, ya, apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku. Seperti halnya Ayub berkata pada pasal yang kedua 42, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, aku percaya. Walaupun penantiannya Ayub dari pasal 1 sampai dengan pasal 42. Ya, ada yang belajar menggali kebenaran ini kurang lebih sekitar 18 tahun menurut versi sebelah. 18 tahun. Ya, berteriak, ya, berteriak kepada Tuhan. Tuhan kok diam ya? Ya kan? Tapi pada akhirnya Tuhan menjawab. Bersiaplah engkau sebagai seorang laki-laki. Artinya jantan, artinya gentle. Ya. Bersiaplah engkau sebagai seorang laki-laki. Ketika aku bertanya, jawablah. Coba bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa pasal Tuhan mempertanyakan apa yang menjadi gambaran yang di pikiran Ayub, ya, dari pasal berapa sampai pasal berapa? Pasal 38 sampai pasal 42. Endingnya Tuhan menjawab, dan Ayub tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tuhan, siapalah aku ini? Ya. Nah, seperti halnya seorang ayah ini, ketika berhadapan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, apa yang dapat kulakukan? Percayakah engkau kepadaku kalau aku dapat melakukannya? Ya. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saudaraku, gambaran yang lebih enaknya begini. Apa katamu? Ya kan? Kalau Bapak dapat, nih terjemahan sehari-hari. Ya, apa katamu? Kalau Bapak dapat, jawab Yesus, segalanya dapat. Segalanya dapat, asal orang percaya. Kalau yang di atas nanti tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segalanya dapat asal orang percaya. Ya. Langsung ayah itu berteriak, Tuhan, saya percaya, tetapi iman saya kurang. Oh, ternyata imannya kurang, saudaraku. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Jadi dalam pengertian yang lebih kompleks lagi, Tuhan tolong aku
Ya, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, ya. Tolonglah saya supaya lebih percaya lagi. Dan itu semakin mendekat kepada Tuhan Yesus, bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kuasa perkataan. Perkataanmu, doamu, ucapanmu, lidahmu menentukan kehidupanmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang kedua adalah sikap hati. Jadi komponen yang kedua, bahwa doa kita menentukan nasib kita, doa kita menentukan takdir kita, doa kita menentukan masa depan kita. Hal yang pertama adalah perkataan kita. Apakah perkataan kita mempercayai Tuhan yang sanggup menepati janjinya, ya? Dan yang kedua adalah bagaimana sikap hati kita. Apakah kita punya respon yang positif atau punya respon yang negatif, ya? Sikap hati berbicara tentang pendengaran kita, tentang penerimaan kita, dan bagaimana kita menyimpan apa yang Tuhan katakan itu dalam hati. Kita melihat kasus yang ketiga, ya, Markus pasal yang ke-10 ayat 35 ayat yang sampai 38. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Bukankah ini juga doa? Tuhan Yesus, kabulkanlah apa yang menjadi permintaan kami. Ya kan? Ini doa. Tapi apakah sikap hatinya ini dianggap Tuhan itu benar, lurus, ya, murni, atau hanya untuk sesuatu yang tidak untuk kepentingan Tuhan? Ya, apakah permintaannya itu untuk memuliakan Tuhan, atau permintaannya itu untuk memuliakan dirinya sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Sebenarnya Tuhan itu simple. Apa yang kita minta Tuhan jawab. Apa yang kita perbuat bagimu? Sama dengan kasus yang pertama, kasus yang kedua. Apa kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Kasus yang ketiga ini, ya, apakah yang kamu kehendaki aku dapat perbuat? Nah, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Artinya di sini Tuhan sudah menyediakan diri bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan para murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak." Kira-kira saudaraku, permintaannya ini apa sih? Perkenankanlah aku duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Ketika Yesus, ya, duduk dalam tahtanya menjadi raja di atas segala raja, ketika Dia naik ke surga dan akan turun kembali sebagai hakim yang adil itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di sini dua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, meminta kedudukan di kanan dan di kirinya. Bukankah itu permintaan yang bagus? Kira-kira permintaan yang bagus sudah? Yang bagus tuh. Siapa lo yang tidak ingin punya pangkat dan kedudukan? Kalau punya pangkat, kedudukan, jabatan, tentunya kan punya pendapatan yang besar. Masa punya pangkat, punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi, tidak punya pendapatan yang besar? Ya, itu suatu kehormatan. Ya. Berkenan kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Wah, ini dua bersaudara yang kompak. Yuk kita minta sama Tuhan Yesus,
Kalau Tuhan Yesus nanti jadi raja yang sesungguhnya nanti, ya, kita minta kita yang pada posisi saya di kanan, kami yang di kiri, ya. Tangan kanan dan tangan kiri, saudara yang di kanan, itu artinya, ya. Kalau tangan kanan itu dia yang akan mewakili majikan. Kalau tangan kiri yang mengurus semuanya di belakang. Bukankah kompak KKN ya, saudara? Kompak sekali. Sikap hatinya ternyata bukan untuk Tuhan, tapi untuk kehormatan dirinya sendiri. Makanya di situ, apakah Tuhan menjawab dan mengabulkan permintaan Yohanes dan Yakobus? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ternyata Tuhan Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ngimpi kali gitu loh, ya kan? Artinya apa? Sikap hati kita, kata-kata kita dengan apa yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa untuk menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan tidak jawab, tidak kabulkan permohonannya itu, saudara. Proposalnya tidak di ACC. Kalau proposalnya itu untuk kepentingan kerajaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti ACC. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, ya, kamu tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidupmu, ya kan? Nah, sikap hati menentukan doa kita menjadi kenyataan. Kasus yang keempat ya, oke. Kasus yang keempat dalam Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, siapakah perempuan itu? Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapakah perempuan itu? Perempuan itu adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria dianggap oleh orang Yahudi adalah perempuan kafir yang tidak mengenal Allah. Jadi dalam konsep Yahudi, orang yang ada di luar Yahudi itu kafir karena tidak percaya kepada Allah Israel. Makanya di sini perempuan ini sedang mengalami masalah problema, ya, kesakitan. Dia datang kepada Tuhan. Ya, perempuan itu mendekat dan menyembah. Orang kafir itu datang kepada Yesus, ya, mendekat dan menyembah. Itu artinya sujud, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara orang-orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, apakah sujud? Ya kan? Dulu, ya, kalau datang ibadah ke gereja, jemaat Tuhan datang terus berdoa secara pribadi saat teduh masing-masing. Itu saya dengar katanya dulu begitu di sini. Ya. Dulu ketika belum apa-apa, belum jadi apa-apa, datang kepada Tuhan dengan khusyuknya, Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong aku, memberi kekuatan kepada. Itu dulu. Bukankah itu faktanya? Saya mendengar cerita itu bahwa dulu seperti itu, tapi sekarang ketika datang ke gereja beribadah, apakah datang masuk, ya, untuk berdoa dulu, ya, sampai sudah di WL di sini sudah ngomong, Bapak Ibu dan Saudara, kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Bukan saat teduh, ya. Nah, saudaraku, ini sikap hati ketika datang kepada Tuhan, yang dicari Tuhan atau yang dicari suasananya.
kok kayak gini sih, ya kan? Padahal dulu imannya sudah benar loh. Dulu sikapnya sudah benar ketika datang ke gereja, masuk mau ibadah, ya datang duduk berdoa kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan secara pribadi, ya kan? Tapi sekarang berbeda, ya. Di sini perempuan Samaria, orang kafir itu menjumpai Yesus dan minta pertolongan kepada Yesus. Ia berdoa kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Remah-remah roti orang Yahudi, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba bayangkan, meminta pertolongan Tuhan sampai derajatnya dengan anjing. Bukankah itu datang mendekat, sujud dan menyembah, merendahkan diri di dalam? Tapi banyak orang Kristen zaman sekarang ketika datang kepada Tuhan dengan ponggahannya, kalau Tuhan gak kabulkan, ngambek saya. Kalau Tuhan gak kabulkan, saya gak kerja lagi, ya. Kalau Tuhan gak kabulkan, kecewa saya. Mainnya sekarang ngancam, saudaraku. Bukan sujud menyembah, kita perlu belajar, berkaca, bercermin kepada perempuan Samaria yang dianggap kafir, yang tidak mengenal Tuhan ini, saudaraku. Dia menyamakan dirinya dengan benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Langsung Tuhan Yesus menghargai disapanya, hai ibu. Luluh hati Tuhan, ya. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki perempuan itu sembuh. Tuhan Yesus menghargai, Tuhan Yesus terketuk hatinya, tergeraklah hatinya untuk melakukan perkara besar ajaib dalam kehidupan perempuan itu. Tuhan Yesus berkata cuma, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Kalau jawaban Tuhan itu berlaku untuk kita, bukankah itu enak sekali? Bapak Ibu menghendaki apa? Ya kan? Kalau dibandingkan dengan perempuan Samaria yang menganggap dirinya sama dengan hewan piaraan itu, ya, mau merendahkan diri sendiri kepada Tuhan, bukan menyuruh orang merendahkan diri di hadapan kita, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sikap hati yang positif. Bagaimana, ya, doa kita menentukan kehidupan kita, masa depan kita, hari esok yang kita jalani adalah sikap hati yang positif. Benar, bukan positif toh. Positif benar. Kalau positif kemarin itu kan penyakitan. Kalau sudah terindikasi positif, penyakit, ya. Kemarin positif itu justru negatif, ya. Berbeda ketika seorang keluarga muda mengharapkan istrinya hamil, ya, ketika cek lab, ya, positif atau negatif? Positif, puji Tuhan. Kalau nikah, gagal banget. Ya, sikap hati yang positif. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir. Yang ketiga, doamu menentukan masa depanmu, doamu menentukan hari esok, doamu menentukan takdirmu, doamu menentukan nasibmu. Yang ketiga adalah tindakan. Tindakan ini menunjang doa kita menjadi kenyataan. Makanya apa yang kita pikirkan, kita kerjakan. Yang kita kerjakan, kita pikirkan. Yang kita doakan, kita kerjakan.
Yang kita kerjakan, kita doakan. Jadi antara yang kita doakan dan yang kita kerjakan itu matching. Kita doanya apa, melakukannya apa. Tuhan, ya, berkati daganganku. Kembali ke soal dagangan ya. Saya bolak-balik kalau tiap malam saya sering sidang, ya, sidang di Jalan Baru, ya. Yang tadinya mulai ramai, sekarang mulai sepi, ya kan? Loh, ini yang jualan kemana kok dagangannya aja yang ada? Loh, yang penjaganya yang mana? Yang punya yang mana? Kok nggak ada yang nunggu? Doanya, jualannya laku, tapi tidak ditungguin. 2 hari yang lalu saya juga begitu, masuk ke sebuah rumah makan, ya, dengan harapan, wah ini kayaknya enak banget. Masuklah saya ke sana. Ketika masuk, kok kosong, pintunya tertutup. Hanya kelihatan di balik kaca. Kok nggak ada yang keluar? Ini jualan apa enggak sih? Rupanya penjaganya ada di warung sebelah. Lari, ya kan? Udah nggak usah makan, pulang. Udah nggak usah, pulang aja. Niat jualan nggak sih? Ya kan? Nunggunya ngendong di warung sebelah. Sama, ya, banyak kita memperkerjakan orang ketika kita percaya, ternyata tidak menunggu dagangannya. Dia nunggunya di warung sebelah sambil mau, sementara dagangannya tidak ada yang menunggu. Ya, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Dia berdoa punya pendapatan yang lebih, tapi dia tidak setia dengan mengerjakannya, tindakannya. Makanya doanya tidak bisa menentukan masa depannya, kehidupannya. Nah, saudaraku, kasus yang kelima, ya, Yohanes pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini kasusnya seorang lumpuh di kolam Bethesda yang menunggu air itu bergejolak. Ketika air bergejolak, segera lompat nyemplung. Tapi orang lumpuh nggak ada yang nyemplungin. Walaupun bergejolak, dia cuma gini aja, saudara. Yang lain sudah nyemplung duluan. Nah, ketika Yesus melihat seorang lumpuh di tepi kolam, kata Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Ya kan? Punya iman ketika mendengar perkataan Tuhan, bangunlah, berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia mendengar percaya, dia lalu bangun, mengangkat tilangnya dan berjalan. Itu artinya apa? Ya, apa yang dia katakan, apa yang dia dengar, dan sikap hatinya menentukan tindakannya, maka dia berjalan. Dikatakan di situ, di saat itu juga sembuhlah orang itu. Saya seringkali mendengar curhatan orang yang sedang merawat orang sakit, orang sehat yang sedang merawat orang sakit. Yang berkeluh kesah bukan orang sakitnya, tapi orang yang sehat yang sedang merawat orang sakit. Orang yang sehat ini punya pikiran, sebenarnya kamu itu bisa berjalan. Apa buktinya? Loh, kamu aja bisa marah dan mukul aku kok. Orang sakit, ya, orang stroke, ya, orang lumpuh,
emosi, marah, bisa bergerak saudara yang dikasih Tuhan. Tangannya itu bisa bergerak, kakinya bisa bergerak. Loh, bisa bergerak, harusnya kamu bisa berjalan. Yang sehat ngomong kayak gitu, tapi yang sakit tidak mau bergerak, tidak mau bertindak, tidak mau bangun dan tidak mau berjalan. Yang punya pengertian yang jaga, yang gak sembuh-sembuh. Kalau coba mikir, kamu bisa berjalan, coba ayo jalan. Ya, sembuh menentukan kehidupan orang yang lumpuh itu. Saudara yang dikasih Tuhan, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Maka di sini akan kita melihat, wah, kok masih panjang? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lewatin saja. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jangan setengah-setengah, ya kan? Kalau setengah-setengah bisa gagal, kalau setengah-setengah bisa membuat kesalahan, kalau setengah-setengah, ya itu bisa masuk angin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali basah semuanya. Kalau mau nyemplung aja, jangan cuma separuh, ya. Kalau mau basah aja sekalian, ya. Siap sedia bekerja dan melayani. Ini berlaku untuk siapa sih? Siap sedia bekerja dan melayani untuk kita masing-masing. Harus siap sedia bekerja dan melayani. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jangan gitu. Pemain musik, player singer, silahkan maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungkan sejenak pada saat ini bahwa apa yang saudara doakan itu saudara kerjakan, dan apa yang saudara kerjakan itu saudara doakan. Jadi jangan hanya setelah saudara berdoa aja tidak melakukan apa-apa, saudara bekerja aja tapi tidak berdoa. Berdoa dan bekerja itu harus connecting, harus berkaitan, saudaraku, yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu siap sedia bekerja dan melayani sambil berdoa dan mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tak pernah gagal, Allah yang selalu setia dengan janji, sehingga kami anak-anak bisa percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, bahwa Engkau dikatakan Allah yang perkasa, Allah pemenang. Dan kami tahu hari ini hidup dan mati Engkau menentukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan hebat, katakan amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan di siang hari ini. Dan sesaat kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mohon kepada petugas maju ke depan, dan setiap kita mari bawa sesembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang boleh kami terima di siang hari ini. Dan kalau sesaat sebentar kami akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya berkat-Mu mengalir atas setiap umat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita dan segenap hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pengumuman hari Senin besok ya, keluarga almarhum Ibu Darsono Yayuni minta untuk mengadakan persekutuan di rumah Tanjung ya, jam 6:30, jam 6 ya, di rumah Tanjung. Senin jam 6 ada piston penghiburan keluarga almarhumah Yayuni di rumah Tanjung, di tempatnya David atau Ruby ya. Demikian pemberitahuan persekutuan yang ada di hari Senin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, pelayanan pemuda remaja nanti sore jam 6 ya. Pelayanan doa hari Selasa tiap Selasa malam jam 7 ya. Pelayanan hari Rabu tiap Rabu jam 8 live ya di media sosial ya. Demikian ibu-ibu juga ada pelayanan ibu-ibu dengan waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau adalah Allah Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah hari ini sampai pada akhirnya Tuhan datang yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memenuhi janji firman, dan Engkau tidak pernah gagal dalam rencana. Engkau merancangkan yang terbaik untuk umat Tuhan di tempat ini. Berkati setiap umat Tuhan yang setia, berkati umat Tuhan yang hari ini beribadah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu yang terbaik untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan, dan terimalah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anak, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru. Bahkan berkat yang tidak lazim pun diperintahkan Tuhan mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan, usahamu, jadi lelah, warungmu dan toko. Apa yang menjadi pekerjaan, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Amin.